Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Beatrice Alicia Maharani, Nada Yahya, dan juga Linda Lestari. Hari ini akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 2, chapter 21 yang bertemakan Accounting for Lease. Sebab pertama, the leasing environment. Sewa atau lease adalah perjanjian kontraktual antara lessor dan lessee yang memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor untuk jangka waktu tertentu. Kelompok terbesar dari peralatan yang disewakan meliputi peralatan teknologi informasi, transportasi seperti truk, pesawat, dan kereta api, konstruksi, dan pertanian. Advantage of leasing. Untuk leasing, yang pertama, 100% pembiayaan dengan harga tetap. Kedua, perlindungan terhadap keusangan. Tiga, fleksibilitas. Keempat, pembiayaan yang lebih murah. Untuk lessor, yang pertama, seringkali memberikan margin bunga yang menguntungkan. Dua, dapat merangsang penjualan produk lessor. Tiga, seringkali memberikan keuntungan pajak kepada berbagai pihak dalam sewa. Keempat, hal ini dapat memberikan nilai sisa yang tinggi kepada lessor. Yang kedua, lease accounting. Satu pihak menunjukkan hak untuk mengendalikan penggunaan aset tetap yang teridentifikasi untuk suatu periode waktu sebagai imbalan. Berbagai pandangan tentang kapitalisasi sewa adalah sebagai berikut. 1. Jangan memanfaatkan aset yang disewakan. 2. Memanfaatkan sewa guna usaha yang mirip dengan pembelian cicilan. 3. Memanfaatkan semua sewa jangka panjang. Dan 4. Memanfaatkan sewa perusahaan di mana penalti untuk non-kinerja cukup besar. IASB mengharuskan penyewa untuk memanfaatkan semua sewa. Hal yang menjadi pengecualian yaitu sewa yang mencakup jangka waktu kurang dari 1 tahun dan sewa properti dengan nilai kurang dari $5.000. Hak untuk menggunakan properti di bawah sewa adalah sebuah aset dan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran adalah pertanggungjawaban. Penyewa atau lessee mengakui beban bunga atas liabilitas sewa menggunakan metode bunga efektif, mencatat biaya penyusutan atas aset hak pakai. Akuntansi sewa pembiayaan diterapkan apakah sewa tersebut efektif terhadap pembelian aset atau hanya ketika penyewa mengontrol penggunaan aset. Measurement of the lease liability and lease asset. Lease term atau jangka waktu sewa. Jangka waktu sewa yang tetap dan tidak dapat dibatalkan. Yang kedua, opsi perpanjangan harga dapat memperpanjang periode. Lease payment atau pembayaran sewa. Yang pertama, pembayaran tetap. 2, pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif. 3, nilai sisa terjamin. 4, pembayaran terkait dengan opsi pembelian atau penghentian yang secara wajar diyakini akan dilakukan oleh lessee. Discount rate. Lessee harus menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa menggunakan tingkat bunga implisit atau implicit interest rate. Tarif ini pada saat dimulainya sewa yang menyebabkan nilai kini agregat dari pembayaran sewa dan nilai sisa tidak dijamin sama dengan nilai wajar aset sewaan. Dalam hal tidak praktis untuk menentukan suku bunga implisit, lessee menggunakan suku bunga pinjaman tambahan atau incremental borrowing rate. Subsequent lease accounting. Untuk mengilustrasikan akuntansi sewa guna usaha dengan menggunakan keuangan metode sewa, asumsikan bahwa CNH Capital, anak perusahaan dari CNH Global dan Ivanhoe Mines Ltd, menandatangani sewa perjanjian tanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNH untuk menyewa backhoe ke Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuannya: pertama, jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan.
membutuhkan pembayaran sewa yang sama sebesar 20.711,11 euro di awal setiap tahun. Dasar anuitas jatuh tempo. Backhoe memiliki nilai wajar pada saat dimulainya sewa 100.000 euro. Perkiraan umur 5 tahun dan nilai sisa dijamin sebesar 5.000 euro. Ivanhoe mengharapkan itu kemungkinan bahwa nilai yang diharapkan dari nilai sisa di akhir sewa akan sebesar dari jumlah yang dijamin sebesar 5.000 euro. Lalu sewa tidak berisi opsi pembaruan. Backhoe kembali ke CNH modal pada penggantian sewa. Suku bunga pinjaman tambahan Ivanhoe adalah 5% per tahun. Ivanhoe mendepresiasi peralatannya secara garis lurus, dan yang terakhir CNH menetapkan tarif sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahun. Ivanhoe menyadari angka ini. Jawabannya, Ivanhoe menghitung kewajiban sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak pakai sebagai berikut. Pembayaran sebesar 20.711,11, faktor nilai sekarang dengan interest 4% dan jangka waktu 5 tahun, di tabel anuitas itu 4,62990. Jadi, present value pembayaran sewanya 95.890,35 euro. Ivanhoe menggunakan suku bunga implisit CNH sebesar 4%, bukan suku bunga implisitnya tingkat pinjaman tambahan sebesar 5% karena diketahui Ivanhoe. Pencatatan untuk Ivanhoe pada 1 Januari 2019 adalah aset hak pakai pada kewajiban sewa sebesar 95.890,35. Lalu, mencatat pembayaran sewa pertama dengan jurnal kewajiban sewa pada tunai sebesar 20.711,11. Lalu untuk list amortization schedule-nya itu ada 6 tahun, yaitu ada 4 tahun di 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2003. Yang pertama itu ada annual lease payment, lalu ada interest on liability, itu interestnya 4%, lalu ada reduce of liability dan lease liability. Di 2019 tanggal 1 Januari itu annual lease payment-nya sama, yaitu 20.711,11. Untuk interest liability-nya itu 0, dan untuk reduce of liability-nya itu 20.711,11. Untuk list liability-nya jadi 75.179,24. Untuk di tahun 2020, interest on liability-nya itu 3.007,17. Untuk reduce list liability itu 17.703,94 dan list liability-nya jadi total 57.475,30. Untuk di 2021 interest-nya itu 2.299,1 dan reduce of lease liability-nya itu 18.412,10. Lease liability-nya 39,63,20. Di tahun 2022 interest-nya itu 1.562,53 dan reduce-nya itu 19.148,58 dan list liability-nya 19.914,62. Untuk tahun 2023 di bulan Januari interest-nya itu 796,49 dan reduce liability-nya 19.914,62 dan list liability-nya 0. Total keseluruhan untuk annual list payment itu 103.555,55. Untuk interest-nya itu 7.665,20. Untuk reduce of lease liability itu 95.890,35. Untuk jurnal mencatat bunga yang masih harus dibayar di 31 Desember 2019 itu beban bunga di debit dan kewajiban sewa di kredit totalnya Rp3.007,17. Next.
Penyusutan aset hak pakai selama jangka waktu sewa 5 tahun dengan metode garis lurus, maka jurnal pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu depreciation expense terhadap right use asset yaitu 19.178,7 didapat dari 95.890,35 dibagi 5 tahun. Laporan posisi keuangan yang terkait dengan transaksi sewa pada tanggal 31 Desember 2019 adalah non-current asset dibagi right use asset yaitu 95.890 dikurangi 19.178 totalnya 76.712 dan current liabilities dibagi lease liability totalnya 20.711 non-current liabilities dikurangi lease liability totalnya 57.475,30. Pada 31 Desember, laporan laba rugi Ivanhoe melaporkan expense itu ada interest expense, lease liabilities 3.007,17 dan depreciation expense rate of use asset 19.178,7. Next. Untuk list amortization annuity basis sama seperti yang tadi, date-nya itu sampai 5 tahun, annual list-nya payment juga sama, interest-nya juga sama 4%. Ivanhoe mencatat pembayaran sewa kedua sebagai berikut. List liability-nya itu totalnya 20.711,11 didapat dari 3.007,17 ditambah 17.703,95 terhadap cash yaitu 20.711,11. Jika Ivanhoe peralatan dari CNH pada saat penghentian sewa dengan harga 5.000 dan di perkiraan sisa masa pakai peralatan tersebut adalah 2 tahun jurnalnya, yaitu equipment terhadap cash yaitu 5.000. Lalu ada list accounting example 2. Untuk menggambarkan suatu situasi di nilai sisa yang diharapkan berada di nilai sisa yang dijamin, asumsikan di awal CNH atau Ivanhoe tentu di bawah memungkinkan besar sisanya nilai akan menjadi 3.000, bukan jumlah yang dijamin sebesar 5.000. Jika Ivanhoe memperkirakan nilai sisa backhoe di akhir masa sewa menjadi 3.000, Ivanhoe termasuk 2.000, yaitu didapat dari 5.000 dikurangi 3.000. Sisa pembayaran sewa tambahan dan menentukan liability sewa dan aset hak pakai. Ivanhoe menghitung kewajiban sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak pakai sebagai berikut. Pembayarannya 20.711, faktor nilai sekarang itu interest-nya 4% dan years-nya itu 5 tahun, jadi totalnya 4.629,99. Fair value pembayaran sewa totalnya 95.890, nilai sisa kemungkinan yaitu 2.000, faktor PV-nya itu 0,82,193. Fair value dari nilai sisa yang mungkin yaitu 1.643, kewajiban sewa atau hak aset guna penyewa totalnya 97.534,21. Ivanhoe membawa entry berikut untuk mencatat sewa dan pembayaran pertama pada 1 Januari 2019 sebagai hak aset di debit dan hak sewa di kredit totalnya 97.534,21. Lalu ada kewajiban sewa terhadap tunai 20.711,11. Untuk list amortization schedule-nya totalnya ada 5 tahun. Untuk annual pay list-nya, list payment-nya sama, beda di tahun 2024 yaitu 2.000, jadi total keseluruhan 105.055 rupiah,55. Untuk interest-nya 4% dan totalnya itu 8.021 rupiah,34. Untuk reduce of liability totalnya 97.534,21. Untuk list liability di tahun 2019 itu 97.534,31. Next. Untuk grant residual value
2.000 expense payment, dan 200 residual value no expense payment. Untuk capitalization of lease di Januari 2019 itu seperti yang ada di gambar, rate of use asetnya 97.534,21 terhadap lease liability. Untuk first payment Januari tanggal 1 2019 itu liability terhadap cash yaitu 20.711,11. Untuk adjusting entry for acquired interest di Desember 31 2019 itu ada interest expense terhadap liability yaitu Rp3.072,92. Untuk entry to record depreciation of the ROU asset itu depreciation expense terhadap right of use asset totalnya 19.506,84. Untuk second payment di 2020 liability terhadap cash totalnya 20.711,11. Untuk final payment itu ada lease liability terhadap cash 2.000. Next. Example 2, residual value loss. Asumsikan bahwa karena pemeliharaan backhoe yang buruk, Infano dan CNH setuju bahwa nilai wajar aset adalah 0 pengembalian backhoe ke CNH pada awal tanggal 1 Januari 2024. Dalam hal ini, Infano melaporkan kerugian 3.000. Di bawah pembayaran diharapkan skenario. Infano membuat entry sebagai kerugian sewa terhadap tunai yaitu 3.000. Di bawah skenario pembayaran yang tidak diharapkan, Infano membuat entry sebagai kerugian sewa terhadap tunai yaitu 5.000. Example 2, bargain purchase option. Opsi pembelian rumah memungkinkan penyewa untuk membeli properti sewaan dengan harga masa depan yang jauh lebih murah dari nilai wajar aset yang diharapkan di masa depan. Lease harus meningkatkan nilai sewa sekarang pembayaran dengan nilai sekarang dari harga opsi. Lalu mempengaruhi akuntansi dengan cara yang sama seperti jaminan nilai sisa dengan kemungkinan jumlah yang harus dibayarkan. Next. Lalu ada list accounting example 3. Nilai sisa tidak dijamin, asumsikan bahwa Natural Hardware pembuangan leaser dan Mark and Spencer PLC Velis menandatangani perjanjian sewa tanggal 1 Januari 2019. Perjanjian sewa menentukan bahwa Hardware akan memberikan penggunaan salah satu pemadat karton standar untuk digunakan salah satu toko MNS. Informasi relevan dengan sewa sebagai berikut. Jangka waktu sewa adalah 3 tahun, tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa sebesar 17.620,8 di awal setiap tahun. Kompaktor memiliki biaya dan nilai wajar saat dimulai sewa sebesar 60.000, perkiraan umur ekonomi selama 7 tahun. Dan nilai sisa yang diharapkan sebesar 12.000 yang tidak dijamin. Sewa tidak memiliki opsi pembaruan, pemadat kembali kepada hardware pada saat pemberian sewa. Lalu ada tarik implisit leasure tidak diketahui oleh M&S. M&S meminjamkan tambahan adalah 6%. Nilai sekarang dari pembayaran sewa untuk M&S dalam situasi ini adalah 49.924,56 didapat dari 17.620 dikali 2,833 dan fair value-nya itu 3,6%. Kewajiban sewa sebesar 49.924,56 tidak termasuk pembayaran apapun terkait dengan nilai sisa yang tidak dijamin. Dan M&S membuat entry tanggal 1 Januari, aset hak pakai 49.924 terhadap kewajiban sewa. Dan kewajiban sewa terhadap tunai totalnya 17.620,08. Lalu ada list amortization schedule-nya untuk 3 tahun di 2019, 2020, dan 2021. Untuk list payment-nya sama, totalnya itu 860,24. Untuk interest-nya 6%, di tahun 2019 itu kosong, di tahun 2020 itu 1.938, di tahun 2021 997,41, totalnya jadi 2.935,68.
Untuk reduce of lease liability totalnya itu 49,94,56. Untuk lease liability di tahun 2019 itu 49,9024,56. Untuk di tahun 2020 itu 16.622,67 dan di 2021 itu 0. Next. Lalu untuk Mark and Spencer PLC list-nya itu reconciliation list expense, record amortization, uh, interest expense terhadap liability yaitu 1.938,27, depreciation expense terhadap right of use asset yaitu 16.641,52. Untuk record second list payment Januari 1, 2020, lease liability terhadap cash yaitu 17.620,08. Untuk recognition list expense record amortization Desember 2020, itu interest expense terhadap liability yaitu 997,41. Lalu ada depreciation expense terhadap right of use asset totalnya 16.641,52. Untuk record sheet list payment di tahun 2021 Januari, list liability terhadap cash totalnya 17.620,8 dan record amortization depreciation expense terhadap right of use totalnya 16.641,52. Lalu ada low value and short term lease. IASB memberikan pengecualian untuk kapitalisasi yang diperlukan untuk semua sewa. Yang pertama, sewa bernilai rendah low value lease itu aset dasar dengan nilai 5.000 atau kurang. Lalu penyewa dapat memilih untuk membiayai pembayaran sewa pada saat terjadinya. Lalu sewa jangka pendek short term lease yaitu jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang. Penyewa dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa pada saat terjadinya. Selanjutnya adalah lesser accounting di subbab 3. Yang pertama ada economics of leasing. Lessor menentukan jumlah pembayaran sewa, bukan lease. Nah, yang pertama di sini yaitu menentukan pembayaran menggunakan tingkat pengembalian atau tingkat implisitnya, lalu mempertimbangkan kedudukan kredit penyewa, lalu ada jangka waktu sewa serta status nilai sisa yang dijamin maupun yang tidak dijamin. Lalu berdasarkan contoh tadi di example 1 dan 2, CNH itu menentukan tarif implisitnya sebesar menjadi 4%. Nilai wajar peralatan menjadi 100.000 euro dan nilai sisanya menjadi 5.000 euro. CNH kemudian menghitung pembayaran sewa. Di sini ada fair value of lease equipment-nya sebesar 100.000 euro, kemudian dikurangkan dengan present value of residual value sebesar 4.109,65, yang didapatkan dari 5.000 euro dikali 0,82193 yang merupakan present fair value dari 5,4%. Lalu didapatkanlah amount to be recovered by lessor through lease payments sebesar 95.000 euro, 890,35 euro. Lalu at beginning of your lease payments to earn 4% return-nya untuk mendapatkan payment sebesar pengembalian payment sebesar 4%, itu tadi 95.890,35 dari amount to be recovered-nya dibagi dengan 4.600 4,62990, lalu didapatkanlah lease payments to earn-nya sebesar 20.711,11 euro. Lalu classification of lease by the lessor, ini untuk tujuan akuntansi, lessor itu mengklasifikasikan sewa ada dua, yaitu sewa keuangan dan sewa operasional. Nah, untuk sewa pembiayaan harus tidak dapat dibatalkan dan memenuhi setidaknya 1 dari 5 pengujian yang ada di ilustrasi di bawah. Nanti untuk memenuhi salah satu dari 5 pengujian tersebut,
Lessor itu harus mengalihkan kendali atas sebagian besar aset yang mendasari kepada lease atau memberikan kepemilikan aset yang mendasarinya kepada lease. Nah, di sini seperti yang tadi dikatakan, untuk sewa pembiayaan itu tidak dapat dibatalkan dan harus memenuhi setidaknya 1 dari 5 tes. Ini adalah 5 tes yang tadi, yaitu yang pertama ada transfer of ownership test. Ini gimana jika list transfer ownership dari underlying asetnya kepada lease di akhir tempo dari listnya. Lalu ada purchase option testnya, yaitu saat list grant the lease an option, saat memberikan opsi untuk pembelian underlying asetnya, lease itu punya alasan yang pasti dan alasan yang pasti. Lalu ada yang ketiga, pengujian ketiga, list term test, itu di mana list term ini merupakan major part dari remaining economic life dari underlying asetnya tadi. Lalu ada present value test, di mana present value ini merupakan akumulasi dari satu list payment dan 2 adalah list residual value yang dijamin tapi tidak direfleksikan kepada list payment atau tidak ada pada substansial dari underlying asset fair value-nya. Lalu, pengujian kelima adalah alternative use test yang merupakan underlying asset yang spesial di mana ekspektasinya adalah tidak ada alternatif yang tidak ada alternatif yang bisa digunakan bagi lessor di akhir pada list term-nya. Lanjut, di sini tadi transfer of ownership test-nya, jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa itu disebut sewa pembiayaan. Lalu purchase option test-nya itu opsi pembelian sewa itu memungkinkan penyewa untuk membeli properti dengan harga yang lebih rendah dari nilai wajar asetnya. Lalu list term test itu ketika masa sewa merupakan bagian utama dari sisa umur ekonomisnya. Jadi misalnya jika masa sewa 75% atau lebih dari umur ekonomis dari aset yang disewakan, maka sewa tersebut memenuhi uji masa sewa. Lalu ada present value test tadi, itu merupakan nilai masa kini yang mendekati nilai wajar. Ini jika nilai sekarang pembayaran sewa sama atau melebihi dari 90% dari nilai wajar, maka penyewa atau lessor itu menggunakan metode keuangan. Lalu list payment, ini pembayaran sewanya itu biasanya meliputi pembayaran tetap, pembayaran variabel, nilai sisa dijamin atau tidak dijamin, dan juga pembayaran yang secara wajar dapat dipastikan akan dilakukan oleh leaser. Lalu discount rate atau nilai diskon itu tarif implisit yang harus digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari pembayaran. Yang didefinisikan sebagai tingkat diskonto pada saat dimulainya sewa menyebabkan nilai kini pembayaran sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar aset sewaan. Lalu ada alternative use test. Ini jika pada akhir masa sewa, lessor itu tidak punya alternatif penggunaan aset tersebut, jadi lista mengklasifikasikannya sebagai sewa pembiayaan. Asumsinya itu bahwa penyewa menggunakan semua manfaat dari aset yang disewakan dan oleh karena itu penyewa pada dasarnya telah membeli aset tersebut. Lalu ini ada accounting, measurement, and presentation. Untuk sewa tipe penjualan, akun lessor untuk sewa dengan cara yang mirip dengan penjualan aset. Lessor umumnya mencatat piutang sewa dan menghilangkan aset sewaan. Piutang sewa dihitung seperti yang ditunjukkan. Nah, ini di sini adalah list receivable sama dengan present value of rental payment-nya ditambahkan dengan present value of guarantee and unguaranteed residual value-nya. Kemudian di sini ada finance atau sales type
list example. Di sini CNH Financial Service Corp atau anak perusahaan dari CNH dan Ivanhoe Construction itu menandatangani perjanjian sewa pada tanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNH untuk menyewakan backhoe ke Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Persyaratannya yaitu jangka waktu sewanya selama 5 tahun, perjanjian sewa itu tidak dapat dibatalkan, membutuhkan pembayaran sewa yang sama pada awal setiap tahunnya. Lalu backhoe memiliki nilai wajar pada saat dimulainya sewa 100.000 euro, perkiraan umur ekonominya 5 tahun, dan nilai sisa yang dijamin adalah 5.000 euro. Yang ukuran dan nilai sisa yang diharapkan dari backhoe di akhir masa sewa. Selanjutnya, asumsi aset yang mendasari backhoe itu adalah 85.000 euro biaya untuk dealer CNH. Sewa tidak berisi opsi pembaruan, backhoe juga kembali ke CNH di penghentian sewa. Kolektibilitas pembayaran oleh CNH sangat mungkin terjadi. Nah, CNH Financial Service Corp dan Ivanhoe Construction ini menetapkan pembayaran sewa tahunannya pada tingkat pengembalian 4% per tahun atau tingkat implisitnya. Lalu di sini penghitungannya adalah fair value of this equipment-nya sebesar 100.000, lalu ada less present value of residual value-nya sebesar 4.109,65 dan didapatkanlah amount to be recovered by lessor through lease payment itu sebesar 95.890,35. Lalu 5 tahunnya umur ekonomi untuk mendapatkan 4% return itu sebesar 20.711,11 yang didapatkan dari 95.890,35 dibagi dengan 4,6299. Find sales type list example. Sewa tersebut memenuhi kriteria klasifikasi sebagai pembiayaan atau tipe penjualan sewa karena 1. Jangka waktu sewa sama dengan umur ekonomis aset. 2. Nilai sekarang dari pembayaran leasing adalah 100.000 euro, yaitu 100% lebih besar dari atau sama dengan 90% dari nilai wajar backhoe. Artinya, Ivanhoe akan mengkonsumsi seluruhnya secara substansial aset yang mendasari selama masa sewa. Perhitungan piutang sewa atau lease receivable itu dari present value of the rental payment ditambah present value of guaranteed residual value. Present value of rental payment-nya itu 95.890,35 dari 20.711,11 dikali 4,62990 ditambah 4.109,65 dari 5.000 euro dikali 0,82193. Hasilnya 100.000 euro. Terus jurnalnya untuk 1 Januari 2019 itu list receivable pada sales revenue sebesar 100.000 dan cost of goods sold pada inventory 85.000. Buat schedule amortisasinya itu annual lease payment-nya masih 20.711,11 kecuali di 1 Januari 2024 itu 5.000. Totalnya 108.555,55. Interestnya 4% pada lease receivable. Di tahun pertama 0, tahun kedua 3.171,56. Lalu reduction of lease receivable itu dari kolom A dikurang dengan kolom B. Di 2019 itu kan kolom B-nya 0, jadi reduction-nya itu tetap 20.711,11. Terus lease receivable-nya itu dari 100.000 dikurang sama reduction of lease receivable. Terus pada 1 Januari CNH mencatat penerimaan sewa tahun pertama. Jurnalnya tunai pada piutang sewa
sebesar 20.711,11. Terus di 31 Desember mengakui pendapatan bunga itu piutang sewa pada pendapatan bunga sebesar 3.171,56. Lalu neracanya pada 31 Desember 2019 di current asset ada lease receivable sebesar 20.711,11 dari 3.171,56 ditambah 17.539,56. Non-current asetnya atau investment ada lease receivable sebesar 61.749,34. Laporan laba ruginya salesnya itu ada sales revenue 100.000 dan cost of goods sold sebagai pengurang 85.000. Di other revenue-nya ada interest revenue sebesar 3.171,56. Lalu ada list amortization schedule-nya, ini masih sama kayak yang di sebelumnya, cuman di sini jurnal entry-nya itu beda karena untuk pembayaran sewa tahun kedua dan pendapatan bunga. Januari 1, 2020 itu cash pada list receivable sebesar 20.711,11 dan Desember 31-nya itu list receivable pada interest revenue sebesar 2.469,97. Entry pada 31 Desember 2023, list receivable pada list revenue sebesar 192,19. 1 Januari 2024, asetnya itu disewakan, aset yang disewakan itu dikembalikan ke CNH. Jadi jurnalnya inventory pada list receivable sebesar 5.000. Lessor guaranteed residual value. Perhitungannya akan tetap sama apakah nilai sisa atau residual value dijamin atau tidak dijamin. Contohnya masih sama dengan soal sebelumnya. Ada fair value dari list equipment-nya itu sebesar 100.000 euro dikurang present value of residual value dari 5.000 dikali 0,82193. Present value-nya itu interest-nya 4% dengan jangka waktu 5 tahun. Jadi dapatnya 4.109,65. Lalu amount dari pengurangan itu dapat amount to be recovered by lessor through lease payment sebesar 95.890,35. 5 beginning of year lease payment to earn a 4% return itu dapat 20.711,11 dari 95.890,35 dibagi 4,62990. Yang unguaranteed residual value. Dalam kasus ini, ada sedikit kepastian bahwa bagian residu yang tidak dijamin dari aset telah dijual. Jadi, lessor mengakui pendapatan penjualan dari harga pokok penjualan hanya untuk bagian dari aset yang pemulihannya terjamin. Yang kedua, baik pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan dikurangi dengan nilai sekarang dari nilai sisa yang tidak dijamin. Dan laba kotor yang dihitung akan tetap sama dengan jumlah nilai sisa yang dijamin. Jadi untuk computation list amount-nya untuk CNH Financial Sales Type List itu ada guaranteed sama unguaranteed residual value. Untuk list receivable itu perhitungannya sama sebesar 100.000 dari 20.711,11 dikali 4,629 ditambah sama 5.000 dikali 0,82. Lalu sales price of the assetnya itu yang guaranteed 100.000, yang unguaranteed itu 95.890,35. Dari 100.000 dikurang 4.109,65. COGS-nya di guaranteed 85.000, di unguaranteed 80.890,35. Dari 85.000 dikurang 4.109,65. Dapat gross profit di guaranteed-nya 15.000, dari 100.000 dikurang 85.000, di unguaranteed-nya 15.000 dari 95.890,35 atau sales price dikurang dengan 80.890,35 COGS. Lalu untuk entries-nya
Untuk merecord sales type list at commencement itu digarantit itu jurnalnya COGS di debit dan list receivable di debit. COGS-nya 85.000, list receivable-nya 100.000, pada sales revenue 100.000 di kredit dan inventory 85.000 di kredit. Yang unguaranteed-nya COGS jurnalnya sama, cuman hanya beda angka sesuai dengan perhitungan. Terus untuk record receipt of the first list payment itu juga sama, cash pada list receivable. Angkanya juga sama, 20.711,11. Terus untuk pendapatan bunga, pengakuan bunga di tahun pertama itu juga sama, angka dan jurnalnya. Jurnalnya list receivable pada interest revenue sebesar 3.171,56. Untuk yang tahun kedua juga sama, jurnal dan angkanya yaitu cash pada list receivable sebesar 20.711,11. Terus pengakuan bunganya juga masih sama, jurnalnya dan angkanya sesuai dengan schedule. Terus untuk receipt of residual value at 3.000 euro end of lease term itu di akhir tahun 2024. Untuk yang guaranteed itu jurnalnya inventory di debit sebesar 3.000, cash di debit 2.000, pada list receivable 5.000 di kredit. Kalau yang unguaranteed, inventory-nya 3.000 di debit, kreditnya list receivable 5.000 dan selisihnya itu di debit 2.000 masuk ke loss on list. Lesser accounting for operating lease. Data berikut terkait dengan perjanjian sewa antara Hathaway Disposal Ltd and MNS untuk penggunaan salah satu pemadat karton standar Hathaway. Informasinya relevan dengan sewa adalah sebagai berikut. Pertama, jangka waktu sewa adalah 3 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan, membutuhkan 3 pembayaran sewa tahunan sebesar 17.620,08 dengan pembayaran pertama pada 1 Januari 2019 dengan dasar anuitas. Kedua, kontraktor memiliki biaya dan nilai wajar pada saat dimulainya sewa sebesar 60.000. Perkiraan umur ekonomi selama 5 tahun dan nilai sisa pada akhir masa sewa sebesar 12.000. Tidak dijamin atau unguaranteed. Lalu, sewa tidak berisi opsi pembaruan. Pemadat kembali ke Hathaway pada saat penghentian sewa. Dan yang terakhir, tingkat implisit lessor diketahui dengan MNS. Suku bunga pinjaman tambahan trailer adalah 6%. Hathaway menetapkan tarif sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 6% per tahun, atau tingkat implisit atas investasinya. Hathaway mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi karena tidak ada tes sewa pembiayaan yang terpenuhi. Di sebelah kiri ini ada tesnya dan yang sebelah kanan assessment-nya. Untuk transfer of ownership test, ini doesn't occur, lalu the asset refers to Hathaway at the end of the lease. Jadi dibalikin pas udah selesai. Terus purchase option-nya nggak ada option. Lease term test-nya itu 60% dari 3 dibagi 5 dari economic life of the asset, yang mana kurang dari major part of the life asset yaitu 75%. Present value-nya, present value testnya itu sebesar 49.924,56, yang mana 83,2% fair value itu dari 49.924,56 dibagi 60.000. Jadi si listnya ini tidak bertemu dengan tidak sesuai dengan present value test. Lalu alternative use test ini cuman sebagai indikasi aja, jadi equipment-nya itu tidak termasuk nature and expected to have used Hathaway when returned at the end of the lease. Contoh untuk mengilustrasikan metode operasi sewa Hathaway atau MNS, Hathaway mencatat pembayaran sewa secara garis lurus pada tanggal 1 Januari 2019, 2020, dan 2021 sebagai berikut. Jurnalnya cash di debit pada unearned lease revenue di kredit sebesar 17.620,08.
di tanggal 31 Desember 1921 mencatat pengakuan pendapatan dengan jurnal Unearned List Revenue pada list revenue sebesar 17.620,08. Lalu ada Leisure Accounting for Operating List. Hardware juga mencatat biaya penyusutan pada peralatan yang disewakan dengan asumsi saldo menurun ganda. Dengan dasar biaya 60.000 dan umur ekonomi 5 tahun sebagai berikut. Depreciation expense terhadap accumulated depreciation equipment yaitu 24.000 didapat dari 60.000 dikali 40%. Yang keempat ada special list accounting problems. Other risk adjustment. Biaya pelaksanaan extraordinary cost adalah biaya normal yang terkait dengan kepemilikan aset yang disewakan seperti asuransi properti dan pajak properti. Biaya pelaksanakan yang termasuk dengan pembayaran tetap yang diminta oleh leaser harus dimasukkan dalam pembayaran sewa guna tujuan pengukuran kewajiban sewa. Pembayaran oleh penyewa yang dilakukan langsung pada otoritas perpajakan atau penyedia asuransi dianggap pembayaran variabel dan dibebankan pada saat terjadinya. Next. Lalu ada list repayment dan insentif. Perusahaan menyesuaikan aset hak pakai untuk setiap pembayaran sewa muka, insentif sewa, dan biaya langsung awal yang dilakukan sebelum atau pada tanggal dimulainya. Yaitu pembayaran sewa di muka yang dilakukan oleh penyewa meningkatkan aset hak pakai, lalu pembayaran insentif sewa yang dilakukan oleh leaser kepada lease untuk mengurangi hak aset pakai, lalu biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa dibahas di bagian selanjutnya meningkatkan aset pakai. Lalu ada initial direct cost. Biaya langsung awal adalah biaya tambahan dari sewa yang tidak akan terjadi seandainya sewa tidak dilaksanakan. Contohnya biaya yang dimasukkan dan dikeluarkan dari biaya langsung awal dan pihak lease atau leaser. Include-nya itu ada commission including payment dan employees. Lalu kalau excludes-nya itu ada employee salaries, internal engineering, legal fees, service untuk service dan execution of the lease. Lalu ada negotiation list term and condition. Lalu ada advertising, depreciation dan cost related to idle asset. Untuk yang include-nya itu ada legal fees resulting for execution for lease, lalu ada lease document preparation cost incurred after execution of the lease, lalu ada consideration paid or guaranteed for residual value by unrelated third party. Next. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa dicatat sebagai biaya perolehan aset hak pakai tetapi tidak dicatat sebagai bagian dari liabilitas sewa. Akuntansi leaser untuk biaya langsung awal tergantung pada jenis leasing. Untuk sewa operating leaser menangguhkan biaya langsung awal dan diamortisasi sebagai biaya selama masa sewa. Untuk sewa pembiayaan finance lease, leaser membebankan biaya langsung awal pada saat dimulai pada periode di mana ia mengaku laba penjualan. Presentation, disclosure, and analysis. Presentation, ringkasan bagaimana lease melaporkan informasi yang diberitakan dengan pembiayaan dan sewa operasi dalam laporan keuangan. Seperti ya ilustrasi berikut. Ada statement financial obligation dan income statement. Untuk SOFP itu ada use asset sama liability. Untuk income statement itu ada depreciation expense dan interest expense. Ringkasan sebagai leaser melaporkan informasi yang berkaitan dengan jenis penjualan dan sewa operasi dalam penjualan laporan keuangan, yaitu finance lease dan operating lease. Untuk finance lease itu di SOFP-nya ada lease receivable percentage from order asset dan decoration of lease asset. Untuk income statement-nya itu ada interest revenue, selling profit or loss for sales type lease. Untuk operating list-nya itu ada continue to recognize asset subject to operating list or property, plant, and equipment. Untuk income statement-nya itu ada revenue generally recognized on straight line basis dan depreciation expense on the lease asset. Next, disclose.
List dan lessor juga harus memberikan pengungkapan kualitatif dan kuantitatif tambahan untuk membantu pengguna laporan keuangan menilai jumlah waktu dan ketidakpastian harus kas masa depan. Qualitative list disclosure for list and lessor itu ada nature of its list, including general description of the list, bagaimana variable list membayar dan determine, lalu ada existence and term and condition for option to X or terminate to the list and for residual value guarantees. Lalu ada informasi about significant assumpsi and judgment discount rate. Quantitative list disclosure for list itu ada total list cost, financial list cost, low value and short list cost, lalu ada weighted average, remaining list term and weighted average discount rate, lalu ada maturity analysis of finance list liabilities on annual basis for minimum of each for next 5 years, the sum of the undiscounted cash flow for all year thereafter. Lalu quantitative list disclosure for lessor itu ada list related income including profit and loss recognitions at least comment for sales state and direct financing list and interest income. Lalu ada income from variable list payment not including list receivable. Lalu ada component of the net investment in sales sales tip and other financing list. Lalu ada maturity analysis for operating list payment and spared maturity analysis for the list receivable. Lalu ada management approach for risk associated with residual value of list assets. List asset. Next, analisis dengan meningkatnya aset dan liabilities, sejumlah metrik keuangan digunakan untuk mengukur probabilitas dan solvabilitas perusahaan akan berubah. Pertama, pengembalian aset TERWA akan menurun, laba sebelum bunga pajak dan depresiasi amortisasi EBITDA yang memungkinkan akan memerlukan beberapa penyesuaian karena perusahaan mendepresiasi aset hak pakai dan mencatat beban bunga. Lalu ada rasio hutang terhadap ekuitas, debt to equity ratio akan meningkat dan rasio cakupan bunga interest coverage ratio akan menurun. Example sales and leaseback. Untuk example soal leaseback, yang pertama itu perusahaan penjual penyewa mentransfer aset ke perusahaan lain atau pembeli lessor dan kemudian menyewakan kembali aset tersebut dari pembeli yaitu lessor. Di sini contohnya adalah Darden Restoran yang menjual underlying aset ke Golden Gate Capital, di mana Darden itu sebagai seller atau leaser dan Golden itu sebagai buyer atau lessor. Di sini Golden Gate Capital mentransfer hak untuk menggunakan underlying aset ke Darden. Kemudian, mengapa sih perusahaan itu seperti restoran Darden terlibat dalam transaksi jual sewa balik? Yang pertama itu Darden dapat menggunakan uang tunai yang jika tidak akan diikat di properti untuk memperluas operasinya, pada saat yang sama perusahaan terus menggunakan properti tersebut selama masa sewa. Yang kedua, Darden dapat menyusun pengaturan sewa sehingga masalah seperti ketentuan pembelian kembali, masalah pembiayaan kembali, dan biaya pembiayaan konvensional itu diminimalkan. Lalu yang ketiga adalah Darden dapat menerima keuntungan pajak karena seluruh pembayaran sewa dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan dalam pembiayaan konvensional hanya bunga dan depresiasi yang dapat dikurangkan. Dan apa sih keuntungan dari Golden Gate Capital sebagai pembeli atau lessor? Yang pertama adalah umumnya dapat memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi di bawah jual sewa balik daripada di bawah pembiayaan tradisional. Lalu juga selama masa sewa, Golden Gate dilindungi dari penurunan pasar real estate
dan mungkin memiliki lindung nilai inflasi asalkan nilai propertinya meningkat. Lalu apa sih masalah akuntansi yang timbul? Apakah transaksi itu penjualan atau pembelian? Yang pertama, jika kendali telah berpindah dari penjual ke pembeli, maka penjualan itu telah terjadi. Dan jika kontrol belum dialihkan dari penjual ke pembeli, maka transaksi dicatat sebagai pembiayaan atau biasa disebut sebagai penjualan yang gagal. Lalu, dalam penjualan, pengakuan keuntungan atau kerugian itu tepat, dan kemudian mencatat transaksi tersebut dengan yang pertama meningkatkan kas dan mengurangi nilai tercatat aset menjadi nol atau penghentian pengakuan aset, kemudian mengakui untung atau rugi sebagai mana mestinya, dan akun untuk sewa kembali sesuai dengan pedoman akuntansi sewa yang digunakan. Nah, di sini ada contoh transaksi penjualan. Diasumsikan bahwa Stora Enso atau Vin menjual salah satu bangunannya yang memiliki nilai tercatat sebesar 580.000 euro. Itu bangunan 800.000 euro dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar 220.000 euro kepada Deutsche Bank seharga 623.110 euro. Ia kemudian menyewakan kembali bangunan tersebut dari Deutsche Bank sebesar 50.000 euro setahun selama 8 dari 15 tahun sisa umur ekonomis bangunan. Yang diasumsikan nilai sekarang dari pembayaran sewa itu sama dengan 310.000 euro, sehingga sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi oleh Deutsche Bank. Nah, untuk entry-nya dari Stora Enso ada cash sebesar 623.110 euro sesuai dengan nominal yang nominal kepada Deutsche Bank, lalu accumulated depreciation building sebesar 220.000 euro, itu terhadap buildings-nya nilainya sebesar 800.000 euro, dan dia ada gain on disposal of land asset-nya sebesar 43.110, dari 623.110 dikurangi dengan 580.000. Selain itu, Stora Enso juga mencatat entry untuk sewa operasi dari Deutsche, yaitu di debit right of use asset sebesar 310.000 dan lease liability di kredit sebesar 310.000. Kemudian contoh transaksi pembiayaan atau penjualan yang gagal. Misalkan Stora Enso tidak mencatat penjualan dalam transaksi di atas, jika sewa dari Deutsche Bank itu diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Nah, dalam pembiayaan atau penjualan yang gagal, itu Scott tidak mengurangi nilai tercatat bangunan, dan harga bangunan seolah-olah itu adalah pemilik sahnya, dan mengakui hasil penjualan dari Deutsche Bank sebagai liabilitas keuangan. Nah, jurnal untuk mencatat pembiayaannya itu adalah cash terhadap notes payable sebesar 623.110. Nah, untuk contoh jual sewa balik, misalkan pada tanggal 1 Januari 2019, itu menjual Boeing 757 bekas yang memiliki nilai tercatat pada pembukuan itu sebesar 30 juta dolar ke City Capital sebesar 33 juta dolar. Lalu GAL segera menyewakan kembali pesawat dengan ketentuannya adalah jangka waktu sewanya itu 7 tahun, perjanjian sewa juga tidak dapat dibatalkan, mensyaratkan pembayaran sewa yang setara sebesar 4.881.448 dolar pada akhir tiap tahun, terhitung mulai pada tanggal 31 Desember 2019. Lalu sewa tidak berisi opsi pembaruan atau pembelian. Pesawat tersebut juga kembali ke City Capital pada saat penghentian sewa. Pesawat ini memiliki nilai wajarnya sebesar 33 juta dolar pada 1 Januari 2019 dan perkiraan sisa umur ekonomis itu sebanyak 10 tahun. Nilai sisa yang tidak dijamin atau unguarantee-nya sebesar 13 juta di akhir masa sewa. Pembayaran tahunan memberikan jaminan kepada lessor pengembalian sebesar 8%, yang sama dengan tingkat pinjaman tambahan JAL. Nah, untuk sewa balik pesawat udara itu diklasifikasikan sebagai sewa operasi karena kriteria sewa jenis penjualannya tidak terpenuhi dari 5 jenis pengujian, di mana tesnya yang pertama, transfer of ownership tesnya itu aset
aset dari aset yang di reverse ke city capital itu akhir dari masa sewanya, dan purchase option testnya itu tidak ada purchase option di sini. Lalu list term testnya itu sebesar 70%, 7/10, remaining economic life asetnya, yang mana itu kurang dari major part dari aset yang layak untuk masa ekonomis aset, sebesar 75%. Lalu present value testnya itu list payment-nya sebesar 25.414.625, itu 77% yang didapatkan dari 25.414.625 dibagi dengan 33 juta, di mana fair value dari aircraft-nya itu kurang dari 90%. Jadi itu sewanya tidak termasuk dalam tidak lulus dalam present value test-nya, dan alternative use test-nya itu diindikasikan di mana equipment itu tidak specialist nature dan diekspektasi juga city capital memiliki return di akhir dari masa sewa. Di sini pengaturan dicatat sebagai penjualan karena penyewaan kembali tidak mengalihkan kendali atas aset tersebut kembali ke JEL, hanya hak pakai selama 7 tahun yang diberikan melalui sewa. Jadi ada amortisasi sewa parsial dari 2019 awal itu lease liability-nya sebesar $25.414.625. Lalu Desember 2019 itu annual lease payment-nya sebesar $4.881.408 dengan interest-nya 8%. Jadi 2.033.170, dan reduction-nya sebesar 2.848.278, sehingga dapatkan lease liability sebesar 22.566.347. Lalu di Desember 2020 annual lease payment masih sama, untuk interest-nya didapatkan 1.805.308 dengan reduction sebesar 3.076.140. Maka lease liability yang didapatkan adalah 19.490.207. Untuk entry komparatif jual sewa balik untuk leasing dan lessor, itu leasing JEL di sale of aircraft by JEL ke City Capital pada 1 Januari 2019 itu ada cash to debit sebesar 33 juta terhadap gain on disposal of land asset-nya sebesar 3 juta dan aircraft-nya sebesar 30 juta. Lalu ada right of use asset sebesar right of use asset terhadap lease liability sebesar 25.414.625. Untuk City Capital-nya itu dia ada aircraft terhadap cash sebesar 33 juta. Lalu di pembayaran sewa yang pertama, yaitu pada Desember 31, 2019, interest di lease di JLL itu interest expense sebesar 2.033.170. Lalu ada lease liability juga sebesar 2.848.278 terhadap kreditnya cash sebesar 4.881.448. Lalu di lessor itu entry-nya adalah cash terhadap lease revenue sebesar 4.881.448. Lalu terdapat depresiasi expense pada Desember 31, di mana Lisa mencatat depreciation expense terhadap right of use asset sebesar 3.630.661 yang didapatkan dari right of use asset-nya sebesar 25.414.625 dibagi dengan 7 tahun masa sewanya. Lalu di lessor dicatat sebagai depreciation expense sebesar 3.300.000 dan didapatkan dari 33 juta dibagi dengan 10 terhadap accumulated depreciation untuk lease equipment sebesar 3.300.000. Lalu untuk pembayaran sewa kedua di Desember 31, 2020 itu ada di lease mencatat interest expense sebesar 1.805.308
dan lease liability sebesar 3.070.640 terhadap cash 4.881.448. Lalu di lessor ada cash terhadap lease revenue sebesar 4.881.448. Lalu terdapat depreciation di Desember 31, 2020. Tahun kedua, di lease dicatat sebagai depreciation expense terhadap right of use asset sebesar 3.630.661, masih sama nilainya dengan tahun pertama, dan di lessor dicatat sebagai sama juga seperti tahun pertama. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu direct financing lease untuk lessor. Di sini ada persyaratan sewa skenario yang pertama, di mana Parker Shipping Ltd atau penyewa itu menyewa lift hidrolik standar dari Stoughton Trailers AG atau lessor. Nah, sewa ditandatangani pada 1 Januari 2019 yang menentukan bahwa Stoughton memberikan hak penggunaan lift kepada Parker. Nah, persyaratan persewaannya itu adalah sewa tidak dapat dibatalkan, jangka waktunya juga 4 tahun, dan pembayarannya sama dari 11.182 euro pada awal tiap tahun. Lift ini memiliki nilai wajarnya sebesar 40.000 euro dan umur ekonomis 4 tahun tanpa nilai sisa. Biaya angkat buku Stoughton adalah 30.000 euro. Tidak ada opsi pembaruan dan angkat kembali ke Stoughton. Tarif implisit lessornya sebesar 8%. Jadi di sini dihitung fair value of lease equipment-nya sebesar 40.000 euro. Lalu dikurangkan dengan present value of residual value sesuai dengan informasi tidak ada residual value, maka itu 0, maka didapatkanlah amount to be recovered-nya tetap sebesar 40.000. Lalu dengan masa ekonomis 4 tahun, lease payment to earn sebesar 8% return didapatkan 11.182,24 dari 40.000 euro dibagi dengan 3,5771 yang didapatkan dari PVFAD dari 4,8%. Lalu untuk tes klasifikasi sewanya, di uji pertama transfer of ownership, assessment-nya transfer of ini tidak ada, transfer of ownership itu tidak ada, dan asetnya merupakan sewa. Lalu di test purchase itu tidak ada bargain purchase-nya. Lalu di list test-nya di sini dia sama dengan economic life asetnya, yaitu 100%. Jadi di sini lulus uji tes. Lalu present value test di sini juga list payment-nya sebesar 40.000 euro, di mana 100% lebih bagus daripada 90% sesuai ketentuan, dan fair value-nya hydraulic lift dari fair value hydraulic lift. Jadi di sini lolos uji tes juga. Lalu untuk alternatif use test-nya di sini tidak diindikasikan hydraulic lift itu akan digunakan di akhir masa sewa, dan tidak digunakan oleh Stoughton di akhir sewa. Ini merupakan jadwal amortisasi liabilitas sewa dari Parker Shipping dan Stoughton Trailers. Amortisasinya di 2019 dia masih memiliki lease liability-nya sebesar 40.000 euro. Lalu ada annual lease payment di 1 Januari 2019 sebesar 11.182,24. Interest 8%-nya belum ada. Lalu reduction sebesar 11.182,24 juga. Lalu didapatkan lease liability sebesar 28.817,76. Untuk 1 Januari 2020, annual lease payment masih sama. Didapatkan interest 8% sebesar 2.305,42. Lalu penghitungan reduction didapatkanlah 8.876,82 dan lease liability sebesar 19.940,94. Di tahun 2021, annual lease payment masih sama dengan interest sebesar 1.595,28
dan reduction sebesar 9.586,96 sehingga didapatkan lease liability-nya sebesar 10.353,98. Di tahun 2022, annual lease payment masih sama dengan interest 8% sebesar 828,26 dan 10.393,98 reduction-nya sehingga habis sudah nilai lease liability-nya. Lalu ada list commencement atau first payment. Untuk lesinya itu jurnalnya right of use asset pada list liability dengan besar 40.000. Lalu ada list liability pada cash sebesar 11.182,24. Buat lesornya, jurnalnya list receivable dan cost of goods sold pada debit. List receivable-nya 40.000, COGS-nya 30.000. Pada inventory dan sales revenue sebesar inventory-nya 30.000, sales revenue-nya 40.000. Lalu jurnal keduanya cash pada list receivable sebesar 11.182,24. Terus ada pengakuan interest sama amortisasi. Untuk interestnya, si lesi interest expense pada list liability sebesar 2.305,42. Terus amortization-nya depreciation expense pada right of use asset sebesar 10.000 dari 40.000 dibagi 4 tahun. Untuk lessor dia cuman bikin entry untuk interest, jurnalnya list receivable pada interest revenue sebesar 2.305,42. Terus lesi SOFP di non-current asset ada right of use asset 30.000, current liabilities-nya list liability 11.182,24, non-current liabilities-nya list liability juga sebesar 19.940,94. Income statement-nya interest expense 2.305,42 sama amortization expense. Kalau lessor, SOFP-nya itu current asset-nya list receivable 11.182,24, non-current asset-nya list receivable 19.940,94. Income statement-nya sales revenue 40.000, COGS 30.000, interest revenue 2.305,42. Terus pembayaran yang kedua, lesinya list liability pada cash sama nilainya. Kalau lesornya cash sama list receivable sama juga kayak pembayaran pertama. Terus untuk accrual interest sama amortization jurnalnya sama, tapi untuk interestnya itu 1.595,28. Terus amortization-nya itu juga masih sama, di lesinya 10.000, lesornya nggak ada. Terus SOFP lesi masih sama, ada non-current asset, current liability sama non-current liabilities, tapi besarnya right of use asset 20.000 dan lease liability-nya masih kayak yang tahun lalu. Lease liability yang non-current liabilities-nya 10.353,98. Income statement-nya ada interest expense 1.595,28 sama amortization-nya masih sama 10.000. Terus di lessor current assetnya list receivable 11.182,24, terus yang di non-current-nya 10.353,98. Income statement-nya hanya interest revenue 1.592,28. Yang tahun ketiga masih sama jurnalnya, terus masih sama juga angkanya. Accrual interest sama amortization expense-nya juga masih sama. Cuman
angka untuk interestnya itu 88,26. Kalau depreciation expense-nya masih sama 10.000. Terus SOFP-nya, rate of use asset-nya masih sama 10.000, lease liability-nya juga masih sama 11.182,24. Interest expense-nya di income statement 88,26. Amortisasinya juga masih sama. Di lessor, SOFP cuma ada lease receivable sebesar 11.182,24, sama di income statement interest revenue 828,26. Terus pembayaran keempat tahun 2022 jurnal sama angkanya masih sama. Yang skenario 2, persyaratan sewanya itu yang pertama, sewa tidak dapat dibatalkan, jangka waktu 4 tahun, pembayaran sewa yang sama dari 9.538,39 pada setiap awal tahun dengan anuitas jatuh tempo. Lalu lift memiliki nilai wajar 40.000, umur ekonomis 6 tahun, nilai sisa 80.000, unguaranteed. Lalu biaya angkat buku Stoughton 30.000, tidak ada opsi pembaruan, angkat kembali ke Stoughton, tarif implisit lessor 8% dan dikenal oleh Parker. Perhitungannya ini fair value of lease equipment-nya kan 40.000 dikurang sama PV residual value-nya 5.880,24 dan 8.000 dikali 0,735. Jadi amount to be recovered-nya sebesar 34.119,76. For beginning of year lease-nya itu to earn 8% return sebesar 9.538,39 dari 34.119,76 dibagi 3,57. Tes klasifikasi sewa. Transfer of ownership doesn't occur. The asset refers to stolen at the end of the lease. Purchase option-nya nggak ada. Lease term-nya 66,67% dari 4/6, yang mana itu kurang dari major part of the life asetnya yang harusnya 75%. Present value-nya 34.119,76, yang mana 85,3% dari fair value leave-nya. It doesn't meet the present value test juga. Alternative use-nya itu equipment is not of specialized nature and is expected to have use totally when returned at the end of the lease. Entry-nya untuk pembayaran pertama itu aset hak pakai pada kewajiban sewa dengan besar 34.119,76 dan kewajiban sewa pada tunai sebesar 9.538,39. Schedule-nya, annual lease payment-nya sama dari 2019 sampai 2022 sebesar 9.538,39. Interest-nya 8%, di tahun pertama nggak kena. Terus reduction-nya itu A dikurangin B. Lease liability-nya itu D dikurangin sama C. Terus jurnalnya untuk lessee pas mengakui interest dan depresiasi itu interest expense pada lease liability sebesar 1.996,51 dan depreciation expense pada right of use asset 8.529,94 dari 34.119,76 dibagi 4 tahun. SOFP-nya ada right of use asset di non-current asset-nya sebesar 26.589,82, lease liability di current liabilities-nya 9.538,39, lease liability di non-current liabilities-nya 17.009,49. Income statement-nya interest expense sebesar 1.966,51 sama depreciation expense-nya 8.529,94. Terus di second lease payment-nya masih sama kayak tahun lalu. Interest accrual-nya itu
sekarang sebesar 1.360,76. Depreciation expense-nya itu juga masih sama. Jadi di SOFP-nya itu yang beda di right of use asset-nya 17.059,88, di current liabilities-nya 9.538,39, tapi di non current liabilities-nya masih 8.831,86. Di income statement-nya interest expense-nya 1.360,76 sama depreciation expense 8.529,94. Short list payment-nya sama, interest expense-nya di sini 706,53 sama depreciation-nya juga masih sama. Jadi SOFP-nya cuma tinggal non-current asset, right of use asset kayak tahun sebelumnya, sama list liability-nya itu 9.538,39. Income statement-nya itu ada interest expense 706,53 sama depreciation expense masih 8.529,94. Terus tahun keempat masih sama, untuk payment-nya, depreciation expense-nya juga masih sama. Terus untuk lessor atau untuk Stoughton Trailers, untuk payment-nya itu cash pada unearned lease revenue sebesar 9.538,39. Terus recognized lease revenue dan record depreciation itu di semua tahun unearned lease revenue pada lease revenue-nya sebesar yang dibayarkan. Terus depreciasi expense-nya pada accumulated depreciation equipment sebesar 6.666,67 dari 40.000 dibagi 6. Pembahasan soal chapter 20. Pertama, E23. Menggunakan informasi di E22. Siapkan lembar kerja pensiun yang memasukkan saldo 1 Januari 2019. Menggunakan 31 Desember, menunjukkan 31 Desember 2019, saldo dan jurnal yang mencatat biaya pensiun. Felder SBA memberikan informasi berikut tentang program pensiun manfaat pasti untuk tahun 2019. Biaya layanan 90.000, kontribusi untuk rencana 105.000, manfaat yang dibayarkan 40.000, plan aset 1 Januari 640.000, kewajiban imbalan pasti per 1 Januari 2019 700.000, dan tingkat diskontonya 10%. Jawabannya ini dari worksheet. Di general journal entry itu ada annual pension expense, cash, sama pension asset or liability. Di memo card-nya ada defined benefit obligation sama plan asset. Balance per 1 Januari itu ada pension asset or liability sebesar 60.000 di kredit. Lalu defined benefit obligation-nya 700.000 di kredit dan plan asetnya 640.000 di debit. Service cost-nya 90.000 di annual pension expense. Interest expense-nya 70.000 dari 700.000 dikali 10%, interest revenue-nya 64.000 dari 640.000 dikali 10%. Terus kontribusinya 105.000 kredit di cash sama di plan asset. Benefitnya 40.000 di defined benefit obligation sama di plan asset. Journal entry-nya untuk annual pension expense 96.000 di debit, 105.000 kredit cash, terus pension asset or liability-nya 9.000 di debit, terus itu journal entry-nya itu ada di bawah penjelasannya, itu pension expense, pension asset liability di debit pada cash. Terus balance-nya jadi 51.000 di kredit untuk pension asset or liability, terus defined benefit obligation-nya 820.000 kredit, dan plan asetnya 769.000 di debit.
E2011, Ferrari SPA menerima informasi yang dipilih berikut dari wali amanat program pensiun berkenaan dengan pengoperasian program pensiun manfaat pasti perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019. Kewajiban manfaat pasti di Januari 1, 1.500.000, Desember 31, 1.527.000. Nilai wajar plan asetnya 800.000, di Desember 31, 1.130.000. Akumulasi kewajiban manfaat 1.600.000, di Desember 31, 1.720. Akumulasi OCI di General Ledger atau net gain, Januari 1-nya nggak ada, Desember 31-nya 200.000. Komponen biaya jasa dari beban pensiun untuk jasa karyawan diberikan pada tahun berjalan adalah sebesar 77.000. Pendanaan atau kontribusi aktual perusahaan dari rencana tersebut pada tahun 2019 berjumlah 250.000. Tingkat diskonto bunga 10% dan diasumsikan tidak ada manfaat yang dibayarkan pada tahun 2019. Instruksinya yang A, tentukan besarnya komponen beban pensiun yang harus diakui perusahaan pada tahun 2019. B, siapkan jurnal untuk mencatat biaya pensiun dan kontribusi pemberi kerja terhadap program pensiun tahun 2019. Dan yang C, tunjukkan terkait pensiun yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan Ferrari SPA untuk tahun 2019. Untuk jawabannya E2011 itu yang beban pensiun tahun 2019 terdiri dari service cost itu 77.000, interest expense 150.000, interest revenue 80.000, pension expense-nya totalnya 147.000. Yang B, pension expense-nya 147.000, pension asset liability-nya 303.000, cash-nya 250.000, dan other comprehensive income-nya 200.000. Yang C, income statement, yaitu pension expense-nya 147.000, lalu comprehensive income statement-nya, net income-nya itu other comprehensive income loss-nya, liability gain 200.000, jadi comprehensive income-nya totalnya Next. Statement of financial position, liabilities itu ada pension liability 397.000, equity-nya accumulated general ledger 200.000, pension liability itu didapat dari definite benefit obligation Desember 31, 2019 1.527.000 dikurangi plan asetnya Desember 31 Desember 2019 sejumlah 1.130.000, jadi pension liability-nya totalnya 397.000. Untuk jawaban general journal entries-nya itu tuh ada annual pension expense, cash, dan gain or loss pension asset liability. Jurnalnya itu ada interest revenue, interest expense, liability gain, contribution, journal entry, accumulated OCI Desember 31, 2018, dan balance 31 Desember 2019. Untuk annual pensionnya itu totalnya 147.000, untuk cash-nya itu 250.000, dan gain or loss-nya itu 200.000, dan pension asset liability-nya itu 397.000. Untuk memo record-nya, defined benefit obligation 1.500.000 ditambah 77.000, tambah 150 dan 200.000, totalnya 1.527.000, dan plan asetnya totalnya 1.130.000. Next. Untuk problem 23, itu Gorstack PLC mensponsori program imbalan pasti untuk 100 karyawannya pada tanggal 1 Januari 2019. Aktuaris perseroan memberikan informasi sebagai berikut. Aset program pensiun 200.000, akumulasi kewajiban manfaat 260.000, kewajiban manfaat pasti 300
80.000. Rata-rata sisa masa kerja untuk karyawan berpasifisasi selama 10 tahun. Semua karyawan diharapkan menerima manfaat berdasarkan program tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2019, aktuaris menghitung bahwa nilai kini dari imbalan masa depan yang diperoleh dari jasa karyawan diberikan pada tahun berjalan adalah sebesar 52.000. Kewajiban imbalan sepasti sebesar 490.000. Nilai wajar aset pensiun adalah 276.000 dan akumulasi kewajiban imbalan sebesar 360.000. Tingkat diskonto bunga adalah 10%. Pengembalian aktual aset program adalah 11.000. Kontribusi perusahaan tahun berjalan untuk program pensiun berjumlah 65.000. Tidak ada tunjangan yang dibayarkan sepanjang tahun. Next. Instruksinya yang A, tentukan komponen biaya pensiun yang akan dikenali perusahaan pada tahun 2019. Yang B, siapkan jurnal untuk mencatat biaya pensiun dan pendanaan perusahaan untuk program pensiun tahun 2019. Yang C, hitung jumlah kenaikan atau penurunan keuntungan atau kerugian 2019. Yang D, sebutkan jumlah pensiun yang dilaporkan dalam laporan keuangan 31 Desember 2019. Jawaban untuk yang A, beban pensiun tahun 2019 terdiri dari service cost-nya 52.000, interest on definite benefit obligation-nya 38.000, interest revenue-nya 20.000, gaji total pensiun expense-nya 70.000. Other comprehensive income itu 29.000, untuk pensiun expense-nya 70.000, cash-nya di kredit 65.000 dan pension asset liability-nya di kredit 34.000. Untuk yang C, yang pertama itu new actuarially computed. DBO-nya itu 490.000, less benefit obligation per memo record-nya di 2019, DBO-nya 380.000, interest-nya itu 38.000 didapat dari 380 dikali 10%, service cost-nya itu 52.000 dan benefit premium-nya itu 0. Jadi total liability loss-nya itu 490 dikurangi 470.000, jadi totalnya 20.000. Untuk yang dua, fair value of plan asset, expect fair value Januari 2019, fair value-nya itu 276.000 dan expect fair value-nya itu 200.000, interest revenue-nya itu 20.000, pension plan-nya distribution itu 65.000, benefit premium-nya 0, jadi total asset loss-nya itu 9.000 didapat dari 276 dikurangi 285.000. Untuk net loss Desember 31 2019 itu 20.000 liability loss ditambah 9.000 asset loss, jadi totalnya 29.000. Net loss sebesar 29.000 diakumulasi akun general ledger menjadi saldo awal pada tahun 2020. Yang D, laporan keuangan 2019, income statement-nya itu ada pension expense 70.000, comprehensive income statement, net income-nya itu other comprehensive income loss asset gain 9.000, liability gain-nya 20.000, jadi totalnya 29.000, comprehensive income-nya itu XXX. Statement of financial position, liabilities, ada pension asset liability 214.000, equity accumulated other comprehensive loss itu 29.000. 214.000 itu didapat dari 380.000 dikurangi 20.000 ditambah 34.000. Untuk general journal entry-nya, journal entry for 2019 accumulated OCI itu totalnya annual pensionnya expense-nya 70.000, cash-nya 65.000, OCI gain or loss-nya itu 29.000, pension asset liability-nya itu 214.000. Untuk memo record-nya di benefit obligation-nya itu totalnya 490.000 dan plan asetnya 276.000. Next. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih Pak Separta. Kami sangat lelah, Pak. Terima kasih, Pak.